Kita masuk dua kaidah Pak ya. Al aslu fil amri al wujub. Al aslu fil nahyi at tahrim. Udah ya? Kaidah asal di dalam perintah, kalau Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan, kaidah asal hukumnya wajib. Ketika ada perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah, langsung Anda bisa hukumi wajib. Kaidah asal Pak. Ketika Anda dapatkan larangan dari Allah, dari Rasulullah, ya kan, maka Anda langsung hukumi larangan loh haram. Contoh Pak, aqimu wa atu. Apa ini artinya? Aqimu fi'il amr, perintah, tunaikanlah. Sejenengi perintah kan tunaikanlah, tunaikanlah sholat. Nah ini fi'il amr, perintah kan Pak. Fi'il amr itu perintah, dan asal perintah berfaedah apa? Wajib. Wa atuz zakata, tunaikanlah. Perintah apa enggak? Perintah. Berarti menunaikan zakat hukumnya apa? Wajib. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Wis gak butuh lagi kaidah ini Pak, karena diwajibkan ya sudah wajib. Tapi kalau perintah, asal perintah berfaedah taib. Contoh Pak, wa'fu warhu wafiru. Ini dua riwayat perintah memanjangkan jenggot, membiarkan jenggot sesuai apa adanya. Wa'fu, wa'fu, biarkanlah. Al-luha, jenggot-jenggot, biarkanlah. Al-luha, jenggot. Wa arhu, biarkanlah. Al-luha, jenggot-jenggot. Wafiru, biarkan apa adanya. Al-luha, jenggot-jenggot. Ini apa ini Pak? Tiga lafaz ini semua berbentuk perintah. Sudah paham? Semua berbentuk apa? Perintah. Kaidahnya apa? Asal dalam perintah hukumnya wajib. Berarti membiarkan jenggot hukumi wajib, karena ada perintah. Siapa yang mengatakan sunnah, dia harus mendatangkan dalil yang memalingkan. Dalil yang memalingkan dari wajib menuju sunnah, harus ada dalil. Nah, contoh Rasul alaihi salatu wasalam, kasus tahiyatul masjid Pak. Kata Rasulullah, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, enggak boleh duduk, hatta yusalliya rakaatain, sampai dia salat 2 rakaat. Fi riwayatin fal yusalli rakaataini, maka hendaknya dia salat 2 rakaat. Fal yusalli fi'il amr Pak, hendaknya kan, hendaknya dia sholat, itu menunjukkan perintah. Betul enggak? Hendaknya dia sholat, hendaknya dia sholat, berarti menunjukkan perintah. Berarti apa? Sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Anda enggak boleh berpaling dari ini, dari wajib, kecuali harus ada. Anda enggak boleh memalingkan dari wajib menuju sunnah,
kecuali harus ada dalil yang memalingkannya. Kalau nggak bisa. Dong, paham? Paham nggak ini? Yakin? Yang buka aja nih, biar bukaan. Ya, iya, biar kedengaran. Oke, jawabannya udah. Wes, masalah ini saya punya buku Al-Bisyarah fi Syarhi Hadisil Asyarah. Saya punya buku kabar gembira di dalam penyarah hadis 10 fitrah. Hadis, ada hadis 10 fitrah. Di antara 10 fitrah itu adalah memanjangkan jenggot dan membiarkan jenggot. Paham ya? Taib. Ini mau dibahas ya. Gimana dengan perbuatan Ibnu Umar? Ibnu Umar itu apa? Menggenggam jenggotnya. Lebih dari satu genggam ini itu dipotong perbuatan Ibnu Umar. Jelas ya? Apakah pertanyaannya di sini kan umum. Isman umum, biarkan walaupun satu genggam, walaupun 2 genggam, 10 genggam, walaupun andai kata jenggotnya 1 meter. Jenggotnya ada 1 meter ya. Taruhlah kan Mbak, taruh mubalaghah lah. Jelas ya? Nah, ini adalah ucapan Nabi sesuai bahasa Arab. Utrukuha ala haliyah, biarkan jenggot itu tumbuh sebagaimana tumbuhnya dia. Ini ucapan Nabi. Nah, Ibnu Umar, kasus Ibnu Umar ini ada 2 versi. Lihat. Versi pertama, yukhassis al-umum. Perbuatan Ibnu Umar ini dianggap mentaksis ucapan Nabi. Masa bisa perbuatan mentaksis? Bukan itu maksudnya. Pemahaman Ibnu Umar terhadap hadis itu adalah pentaksis. Mengkhususkan. Kenapa? Karena perawi yang memanjangkan jenggot itu juga rawinya namanya Ibnu Umar. Betul ya? Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi, biarkan jenggotmu, biarkan. Itu Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar mempraktekkan apa? Nah, berarti pemahaman Ibnu Umar ini sebagai apa? Pentaksis, pengkhususan dari apa yang diumumkan oleh Nabi. Sehingga pemahaman ini memunculkan sebuah kesimpulan. Kalau jenggot udah melebihi 1 genggam harus dipotong. Karena apa? Karena yang paham terhadap riwayatnya adalah dia sendiri yang paham. Bisa dipahami? Paham nggak? Paham Mas? Memang tahu nggak? Coba Abah terangkan yang tadi saya terangkan. Lah paham Pak, namanya dia bilang paham itu masih khobari. Khobari itu bisa salah, bisa benar. Butuh dites. Kalau mencocoki dengan kenyataan berarti jujur. Kalau tidak berarti apa? Bohong. Nah ngono, iku kaidah usul, kaidah balaghah itu. Yang namanya khobar itu yahtamilus sidq wal kadhib, memungkinkan di situ dusta dan benar. Benar kalau mencocoki dengan fakta, kalau salah berarti dusta. Lapangkan dulu dadanya. Slow dulu. Bikin enjoy dulu.
Kalau jawab satu enjoy dulu, pikir enjoy aja pokoknya semua itu dunia lah wis. Enjoy aja. Sekarang itu happy dulu ah. Gimana ayo, Hat? Nah terus gimana? Pemahaman tuh gimana? Kok bisa diambil tuh gimana? Karena dia meriwayatkan yang memanjangkan dan prakteknya apa? Dia memotong. Berarti dia yang lebih paham dengan apa yang dia riwayatkan. Di kaidah usul fikih ar-rawi adra bimarwiyatihi min ghairi. Si rawi itu lebih ngerti terhadap apa yang dia riwayatkan dibandingkan dengan yang lainnya. Catat itu dengan baik-baik. Yang kita keluarkan kaidah usul semuanya itu. Jangan heweh-heweh. Udah. Versi kedua nggak bisa. La yukhassis, nggak bisa mentaksis. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Itu loh pahamnya dia. Itu loh pahamnya dia Ibnu Umar. Yang namanya paham bisa salah, bisa benar. Buktinya kalau andai kata itu pemahaman yang benar, tentu ada para sahabat yang lainnya jenggotnya dimanain? Dipotong, tapi nggak ada. Ada beberapa orang, tapi gelintir orang saja. Maka ini menunjukkan pemahaman ini nggak bisa dijadikan untuk mentaksis apa yang diucapkan oleh Nabi yang itu lafadznya umum. Kenapa? Karena pemahaman itu bisa salah, bisa benar. Di sana ada kaidah al-ibrah muncul kaidah baru. Yang dianggap al-ibrah itu yang dianggap bimarwiyatihi dengan yang dia riwayatkan, bukan dengan apa yang dia pahami. La bima ra'a ya. Yang dianggap itu yang dia riwayatkan, bukan yang dia pahami. Kenapa? Karena yang dia pahami bisa salah, bisa benar. Memahami lafadznya Nabi itu lebih bagus. Bisa dipahami? Kita main kaidah kan? Kita ini jalannya kaidah. Kita itu belajar itu harus paham asal usulnya. Kenapa ini muncul dua pendapat ini apa? Paham ya? Apa kenapa ini muncul kenapa gitu kan? Itu dipahami dengan kaidah. Nah dari sini saya pribadi condong Pak. Saya lebih condong ngikut ucapan Nabi. Kecuali pemahaman itu sebuah kesepakatan. Maka kesepakatan itu hujah. Itulah yang menjadikan pemahaman itu ngikuti kesepakatan. Tapi kalau hanya satu orang, dua orang, masih belum bisa. Paham ya? Maka al-ibra bimarwiyatihi la bima ro'a. Bukan dengan pendapat dia. Sudah jelas? Berarti kenapa? Perbuatan Ibnu Umar itu tidak termasuk dalam ijma sukuti. Oh enggak bisa. Ijma sukuti enggak bisa. Ijma sukuti ada dhobitnya, ada ketentuannya. Wah itu ngerti ijma sukuti barangnya. Apa ijma sukuti itu? Ya, tidak ada pertentangan dari ya. Tidak adanya pertentangan itu belum mesti. Tersebar meluas perbuatan tersebut. Biasa para sahabat itu ketika perbuatan itu dikerjakan oleh satu orang, mereka masya Allah bertoleransi aja. Dan itu bukan sebuah apa? Sebuah kesepakatan. Nah, maka pemahaman yang kayak gini ini yang menjadikan ini kan masing-masing punya apa? Punya sisi pandang gitu loh. Dan andai kata antum melebihi ini, yo saya sih santai aja, monggo kan gitu kan. Yang penting Anda beramal, ngerti apa? Ngerti alasan dan kaidahnya. Ojo kok
aku mil Albani wae, pipi Albani wae ya itu jenis taklid dong. Kita Masya Allah hidup tuh nyantai, diselisih oleh orang slow, nyantai. Kita punya pendapat diselisih oleh orang slow, nyantai. Lo pakai temen-temen urusan itu lo, paham nggak? Santai aja. Hidup itu nyantai, kayak memang dulu santai hidup. Solo, yo lapang dada, lapang. Sementing lapang dada nih. Aja terlalu sempit. Kalau sempit dadanya susah. Hidup lo susah. Nyesek, kena corona nanti. Mati. Udah ya? Nyantai Pak, nyantai hidup. Riang, terus gembira, terus lapang gitu. Udah jelas ya? Masih satu putaran lo ya. Contoh lagi. Asal larangan itu berfaedah apa? Haram. Contoh kasus makan dengan berdiri. Semua larangan Nabi, ini kita belum menyampaikan dalil ya, baru pandangan dulu, baru pemahaman ya. Hukum asal, ini sampai jam berapa? Jam 3 pas ya. Hukum asal dari larangan Nabi, hukumnya apa? Haram. Boleh berfaedah makruh jadi haram ke makruh atau ke yang lain. Boleh asalkan ada dalil. Kalau nggak ada dalil nggak boleh. Tetap komitmen dengan kaidah asal. Ini baru satu pendapat, tapi ini masih ada 3 pendapat loh ya. Ini baru satu pendapat. Anak nerangkan baru satu pendapat. Tapi ya. Dan jangan dipahami ini kok susah. Enggak, ini dasar. Antum kira ini tinggi dasar. Dasar ini dasar Pak, bukan kok wah ini dasar. Cuma kita aja yang tidak biasa gini loh. Biasanya mek ceramah gitu-gitu. Ini kan ceramah mengasah otak. Taklim mengasah otak. Ini sebenarnya bukan kok susah banget, enggak, ini dasar sekali. Pelajarannya SMA kelas 1. Antum udah tua-tua. Nih. Tep. La yasrobanna. La yasrobanna ahadukum wa huwa qaim. Benar-benar salah satu di antara kalian enggak boleh minum kecuali dengan sedangkan dia itu dalam keadaan berdiri. Ini larangan apa enggak? Larangan, enggak boleh minum dengan berdiri. Kaidahnya hukumnya haram. Asal di dalam larangan hukumnya apa? Haram. Paham ini? Udah. Taib. Terus jumhur mengatakan hukumnya makruh. Minum dengan berdiri hukumnya makruh. Secara kaidah bahasa kita jumhur jenengan kok bilang makruh? Apakah ada dalil untuk memalingkannya kan gitu? Ya berah. Kalau ada, oke. Kalau nggak ada, ya nggak oke. Tetap haram mengorang dalilnya kok. Dan yang benar, yang saya pilih Pak, bukan antum, terserah antum. Yang saya pilih adalah hukumnya makruh. Ibnu Hazm Syekh Al-Albani mengatakan apa? Haram minum dengan berdiri. Bahkan dalam satu riwayat yang minum dengan berdiri suruh muntahkan. Suruh muntahkan. Itu kan berdiri. Nah, kok bisanya saya itu condong pendapat yang mengatakan makruh. Anda harus tuntut ustadz malah dalilnya. Kalau ustadz gak bisa mendatangkan dalil, gak kami terima, mardud tertolak itu kan. Loh iya loh, berani ketika ada penceramah bilang itu, ini hukumnya makruh. Loh ustadz,
Ini loh ada larangan Ustadz. Kok Anda bilang makruh tuh di dalil? Berani tuh ngomong gitu enggak? Beranilah. Aduh. Sakit. Ya. Dah, jelas ya? Ada dalil sharif pemaling. Hadis Ali. Hadis Ali itu pas di Mekah selesai tawaf, Ali menceritakan Nabi itu minum dengan berdiri Zam-Zam. Ini pemaling dari haram menuju bukan boleh, makruh. Jelas ya? Pemaling dari apa? Haram ke makruh. Jika ada komentar, ini saya sebutkan juga di buku saya, Adab Makan dan Adab Minum. Saya punya buku. Adab makan gimana, adab minum gimana. Oh, adabe. Buku lumayan tebal. Makan loh adabnya. Udah baca ada belum? Loh. Ada adab tidur loh adabnya. Tidur loh ada adabnya. Ada bukunya, harus belajari. Nah, hadis Ali ini, fa'inkil ada komentar. Itu sih khusus untuk Zam-Zam. Kalau Zam-Zam sih boleh dengan berdiri. Sebagian ulama berpendapat gitu juga. Ada yang bantah, apa bedanya Zam-Zam dengan yang lain? Intinya kan berdiri. Paham nggak? Nggak ada bedanya Zam-Zam dengan yang lain terkait dengan masalah berdirinya loh ya. Jangan difahami airnya loh ya. Kalau airnya tetap Zam-Zam punya keistimewaan, itu nggak kita bahas Pak. Nanti salah paham lagi. Yang kita bahas itu adalah berdirinya. Apakah Zam-Zam itu berpengaruh tambah khasiat gara-gara berdiri? Tidak. Kita nggak bahas Zam-Zamnya, tapi sama aja, gak ada bedanya antara Zam-Zam dengan yang lainnya. Kasusnya berdiri. Fa'inkil, jika ada komentar, itu sih waktu itu Nabi di atas girba itu gantung di atas apa? Di atas gantung Pak ya. Jadi itu gantung dan itu berdesak-desakan. Jadi itu darurat Nabi berdiri itu darurat karena berdesak-desakan. Ini bisa dibantah. Nabi sih gampang. Ayo sahabat minggir kabeh. Aku tak minum duduk. Kalaulah minum dengan duduk itu hukumnya wajib, Nabi mudah. Ayo sahabat minggir. Aku mau duduk dengan minum dengan duduk. Tapi Nabi enggak. Berarti menunjuk itu boleh. Ditambah lagi, ada yang mengatakan itu khususia untuk Nabi. Tak bantah lagi. Di dalam hadis yang lain, Ali bin Abi Thalib setelah sepeninggalannya Nabi, ketika Ali itu haji, Nabi mengatakan minum dengan berdiri. Wahai sahabat, ketahuilah aku minum dengan berdiri. Li'anni ra'aitu Rasulullah, karena aku lihat Rasulullah minum dengan. Kenapa Ali kok ngomong ngono? Karena itu diingkari oleh para sahabat. Makanya Nabi mempraktekkan di depan mereka semuanya. Ini gak ada masalah, nggak ada masalah. Karena aku melihat Nabi minum dengan berdiri. Mudah nggak ya kawan? Yang kayak gini pemaling dari asalnya menjadi haram menjadi makruh. Kalau ada pemaling. Jelas insya Allah. Lanjut. Ustadz, lafadznya kan berdiri, lafadznya kan minum. Gimana hukum makan dengan berdiri? Paham ya? Ibnu Hazm gak apa-apa. Makan padahal dia haram kan ya. Minum dengan itu haram hukumnya. Kalau makan gak apa-apa. Kenapa? Yang datang itu adalah minum. Adapun makan gak ada dalilnya. Karena gak ada dalilnya, kembali ke hukum asal. Asal makan dengan berdiri, dengan duduk, dengan lari, gak ada masalah. Udah Ibnu Hazm itu. Ini dibantah. Gak. Yang benar makan dan minum sama hukumnya. Bedanya apa? Makan dengan minum sama-sama masuk ke perut. Berarti apa hukumnya? Sama hukumnya. Minum dengan makan. Oleh karenanya rawi Qatadah bertanya kepada Anas. Anas itu perawi hadis. Tanya, wahai Anas. Kata Qatadah, wahai Anas, fal aklu, gimana makan dengan berdiri? Boleh enggak? Qala Anas, fal aklu asyarru.
kalau makan luwih jelek daripada minum. Makan lebih jelek lagi malahan. Itu pahamnya Anas. Dan itu lebih bagus daripada pahamnya Ibnu Hazm. Dia sahabat yang mulia, perawi hadis. Ini baru kita cocok ke kaidah tadi, Pak. Rawi lebih ngerti terhadap yang dia riwayatkan itu Anas. Ditanya, gimana masalah makan? Yuk, makan lebih jelek lagi. Karena minum aja nggak boleh, makan lebih nggak boleh. Karena sama, masuk ke mulut gitu loh.